pagi hari ini. Seperti biasa, kami hadir untuk memberikan informasi terkait dengan pasar modal, di mana hari ini saya akan berbincang-bincang dengan eksekutif trainer dari Bursa Efek Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan atau IDX Sulsel, Mas Irfan Ibrahim, dan juga nanti ada Mas Faldi Kurniawan, Head Analysis di Pintraco Sekuritas. Selamat pagi, Mas Irfan. Pagi, Bli. Oke, sambil kita menunggu Mas Faldi ya dari Pintraco. Bagaimana hari ini? Masih semangat, Mas Irfan? Kenapa? Masih semangat nih, masih semangat. Ini harus lebih semangat nih, buat lingkar hari-hari sebelumnya nih. Apalagi menjelang akhir tahun kan, ini market kita harusnya lebih atraktif. Betul. Sentimen juga rata-rata positif ya akhir-akhir ini ya. Sama dari dalam negeri. Selamat pagi, Mas Faldi. Halo, selamat pagi, Mas Bali, Mas Irfan. Pagi, Mas Aldi. Ini pertama kalinya Mas Faldi gabung dengan kita ya. Setelah berapa minggu, hampir sebulan ini kita live ya. Kemarin di hari, kemudian kita pindah di pagi hari sebelum pembukaan perdagangan. Selamat bergabung Mas Irfan. Sorry, Mas Faldi. Ya Pak, terima kasih. Oke, langsung saja Mas Irfan ya. Bagaimana penutupan perdagangan kita hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 kemarin? Oke, update-nya terkait mengenai IHSG kita kemarin mungkin cukup menggembirakan buat market kita ya. Makanya kayak Mas Faldi lagi senyum-senyum kayak kemarin nih. Kemarin IHSG kita ditutup lumayan kenaikannya di 2,06%, ditutup di 6.417 dari penutupan hari kemarin di sebelumnya ya di 6.288. Bahkan dari sisi market cap juga ada kenaikan sampai 2,02%. Untuk trading value sendiri kenaikannya bahkan per hari kemarin tercatat 24,26% kenaikannya ya. Kemarin di angka 21,76 triliun secara daily ya. Bahkan kalau kita lihat secara year to date ya, untuk trading value kemarin kenaikannya sampai 50,09% ya secara year to date. Itu dari sisi IHSG. Untuk per sahamnya kalau kita lihat per sektoral, kalau kita lihat dari awal tahun ya secara year to date masih seperti hari-hari sebelumnya, bahwa secara sektoral masih dipimpin kenaikannya oleh IDX Tekno ya di 731,09%. Di bawahnya ada IDX Energi, ini mungkin yang lagi hype ya sekarang, mungkin nanti dibahas sama Mas Faldi. Ini ada IDX Energi di 34,61%, di bawahnya ada IDX Trans 26,78% yang masih mengalami kontraksi atau penurunan, walaupun kalau kita lihat penurunannya sudah semakin kecil. Ada IDX non cyclical minus 12,39% dari awal tahun, terus ada IDX Property minus 11,43% dari awal tahun. Nah, adapun saham-saham yang mengalami kenaikan kemarin ya, kalau kita lihat sih sebetulnya secara umum kemarin itu ada kalau kita lihat persen-persennya bahkan 44% saham mengalami kenaikan kemarin ya. Totalnya mungkin kisarannya di lebih dari 300-an saham yang mengalami kenaikan kemarin. Yang mengalami penurunan bahkan yang mengalami penurunan di bawah 2% itu cuma 87 saham kalau dilihat dari datanya untuk perdagangan kemarin ya. Untuk transaksi asing sendiri ya, untuk kemarin itu dari total transaksi asing untuk kemarin 69% ada transaksi domestik ya di 69%. Untuk transaksi domestik, asing itu masih 31%. Jadi mungkin setiap hari ada, tetap sebetulnya dari sisi transaksi mungkin lebih banyak investor domestik juga. Tapi kalau melihat pergerakan dari kemarin asing itu sampai 4, kalau kita lihat ya value-nya untuk kemarin net value sampai 4 lebih dari 4 triliun ya kemarin ya. Untuk update-nya mungkin seperti itu dulu ya, Beli Bali ya, nanti mungkin kita bahas terkait update market kita juga ya, beberapa angka yang nanti kita bahas. Oke, Mas Faldi, langsung Mas Faldi nih, ada tadi katanya senyum-senyum karena melihat indeks harga saham gabungan kita bergerak cukup positif kemarin ya, sangat ceria di situ.
dari sentimen yang mempengaruhi baik secara global maupun domestik, apa di sana Mas Faldi? Ya, oke. Terima kasih Mas Bali. Jadi belakangan ini atau beberapa hari terakhir terutamanya memang beberapa kali IHSG itu sempat mencatatkan penguatan yang cukup signifikan. Nah, ya ini terutama kemarin ya, atau mungkin 3 hari terakhir gitu. Jadi cukup volatile. Nah, salah satu pemicunya saya lihat yang pertama sih dari penguatan signifikan harga komoditas energi ya, terutama dalam hal ini adalah batu bara begitu. Nah, di mana ya di Indonesia ini salah satu komoditas utama adalah batu bara. Makanya kalau kita lihat juga emiten batu bara itu kan jumlahnya cukup banyak ya di Bursa Efek Indonesia, sehingga kemarin ada penguatan yang cukup signifikan. Jadi bukan hanya kemarin sih, sebetulnya udah beberapa, mungkin sepekan terakhir kali ya, penguatan signifikan itu sudah mulai berlangsung, karena memang pertama dimulai dari Tiongkok yang mengalami di Inggris dulu waktu itu ada krisis energi. Kalau di Inggris waktu itu lebih karena ada permasalahan di sisi distribusi ya, sehingga ada kelangkaan gas ya, harus dicari alternatif energi lain gitu, karena energi kan nggak mungkin di skip lah istilahnya, orang pasti tetap butuh, sehingga ya dicari alternatif lain. Pada akhirnya salah satunya coal, PLTU itu diaktifkan kembali gitu ya, artinya ya demand juga ikut meningkatkan di situ. Kemudian diikuti dari Tiongkok, beberapa hari terakhir kita ngikutin berita di sana, bahkan sempat ada istilahnya pembatasan penggunaan listrik gitu ya, karena ada krisis listrik di sana. Nah, salah satunya ini dipengaruhi juga oleh adanya konflik atau ketegangan hubungan antara Tiongkok dengan Australia, which is kita tahu Australia adalah salah satu supplier atau produsen utama coal gitu, sehingga ya di sana ada peningkatan batu bara. Dan jadi pada intinya saya melihat sektor ini atau saham-saham ini yang menjadi salah satu mover utama IHSG untuk khususnya kemarin ya, atau ya dalam 1 pekan terakhir. Nah, terlepas dari batu bara, sebetulnya saham perbankan, terutama bank-bank besar, ini juga menjadi penopang atau mover IHSG juga. Nah, ini cukup menarik karena kelihatannya ini berkaitan dengan ekspektasi atau optimisme pelaku pasar bahwa Indonesia ini sudah kembali pada tren pemulihan. Ya, kalau kita lihat kan Juli dan Agustus itu data nggak bagus gitu. Jadi data consumer confidence, kemudian data PMI itu dropnya cukup dalam selama bulan Juli dan Agustus gitu. Tapi masuk September kemarin, data PMI yang udah keluar ya, PMI itu udah kembali ke level ekspansif atau di atas 50 dari sebelumnya di level 43. Artinya nih aktivitas setidaknya at least di sisi produksi udah mulai beroperasi. Nah, sehingga ya kebutuhan pendanaan pun diharapkan juga akan ikut membaik gitu ya, terutama ya nanti masuk Q4 juga diharapkan berlanjut, sehingga ya salah satu saham yang memang paling berkaitan dengan economic recovery ya kalau di Indonesia ya salah satunya ya banking gitu, sehingga nggak bisa dipungkiri kemarin penguatan signifikan juga salah satunya karena itu. Dan saya lihat dua sektor ini sih yang kelihatannya menjadi mover utama dari IHSG, walaupun ya beberapa emiten lain juga ada penguatan ya, tapi saya lihat yang jadi mover utama dua ini sih gitu Pak. Oke. Kalau kita lihat sektor perbankan ini Mas Baldi, karena apapun kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah, apapun kebijakan ekonomi yang dikeluarkan gitu, yang paling pertama terdampak atau terkoreksi atau terdongkrak itu pasti sektor perbankan kan, seperti itu. Nah, kalau misalnya Mas Baldi tadi sampaikan bahwa Indonesia ini sudah cenderung perekonomiannya sudah semakin pulih atau semakin membaik akhir-akhir ini, otomatis sektor perbankan juga akan terus berkembang ya, minimal sampai akhir tahun. Apalagi kalau misalnya kita lihat ekonomi terus tumbuh, otomatis sektor-sektor yang lain seperti properti juga akan semakin banyak dikerjakan di situ, otomatis juga akan mempengaruhi sektor perbankan atau sektor yang lainnya. Ini kira-kira seperti apa nih, minimal hingga akhir tahun ini Mas Faldi? Iya. Kalau untuk akhir tahun, saya melihat seperti tadi ya, saham-saham yang berkaitan dengan economic recovery, yang berkaitan dengan konsumsi, kelihatannya akan mulai pulih. Jadi salah satunya bank yang kita lihat udah mulai bergerak lagi. Kemudian
Yang masih yang juga udah mulai ada indikasi reversal itu adalah saham-saham property and building construction. Nah, properti ini juga kan berkaitan dengan spending masyarakat kan. Maybe selama tahun ini juga ada kecenderungan masyarakat itu cenderung menahan diri. Jadi kalaupun spending mungkin waktu itu sempat pulih di kuartal 1, tapi masuk bulan Juni, Juli kan case naik lagi. Di situ ada pembatasan aktivitas sehingga spending juga tertahan lagi. Yang terlihat dari sisi apa? Consumer confidence yang turun signifikan. Nah, sekarang masuk September dengan case COVID yang semakin terkendali, kelihatannya masyarakat juga akan lebih optimis untuk melakukan spending tadi. Salah satunya kemana ya? Ke properti. Di sisi lain juga kan properti ini dapat insentif dari pemerintah. Salah satunya bentuknya apa? Insentif perpajakan misalnya. Kemudian LTV yang saat ini juga bisa 100%. Artinya DP rumah itu bisa 0% gitu ya. Karena kan memang salah satu yang paling berat waktu kredit rumah itu ya DP gitu ya. Jadi dengan adanya LTV 100% ini kan bisa jadi insentif juga, bisa jadi daya tarik tambahan nih untuk masyarakat. Sehingga saham-saham itu yang berkaitan dengan konsumsi itu juga bisa membaik. Konsumsi itu nggak terbatas di consumer good yang kita biasanya tahu ya. Kalau dengar konsumsi ya barang-barang food and beverage, nggak juga gitu. Tapi juga di situ termasuk di dalamnya adalah properti, commercial space, rekreasi gitu ya. Kemudian juga ada kendaraan termasuk itu. Di mana kita ketahui juga kalau kita tarik mundur data historical ya. Biasanya di Indonesia itu ada 2 momen di mana indeks consumer confidence menjelang Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, yang puncak tertinggi adalah di bulan Desember, gitu. Karena di situ kan ada libur panjang, kemudian aktivitas meningkat, otomatis ya demand pun lebih besar. Dan kalau masyarakat atau dalam kondisi yang lebih happy atau ini psikologis juga sih ya, itu biasanya spending itu akan lebih mudah dibandingkan ketika mereka lagi banyak pikiran dengan kerjaan dan sebagainya gitu. Itu faktor psikologis juga. Jadi kelihatannya seperti itu. Saya masih melihat inilah saham-saham yang akan menguat sampai akhir tahun nanti. Nah, khusus untuk coal and CPO yang saat ini kelihatannya lagi happening banget nih, sebetulnya masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan ya. Karena pertama, demand itu ada potensi meningkat. Ini secara keseluruhan ya. Karena saat ini kan kita mulai memasuki musim dingin di belahan bumi utara terutama. Nah, kalau musim dingin itu kebutuhan akan listrik otomatis meningkat karena mereka butuh penghangat ruangan dan itu diperlukan 1 harian penuh gitu ya, seperti itu gitu. Nah, jadi ada ekspektasi peningkatan di situ, terutama kalau kondisi krisis energi yang berlangsung saat ini belum ada solusi konkretnya. Nah, berita terbaru yang hari ini menyebabkan harga coal itu turun dalam kemarin ya, kan sebelumnya menguat 14%, kemarin juga turun signifikan. Salah satunya karena ada rumor, ada coal yang dikirimkan dari Australia. Nah, itu langsung harga itu turun karena kan diperkirakan supply meningkat ya, supply meningkat harganya turun gitu kan. Nah, tapi itu kan istilahnya bisa dikatakan masih solusi sementara dan pemerintah import ban itu sebetulnya masih berlaku sehingga ya kita masih menantikan bagaimana kelanjutannya ini, kebijakan lanjutannya seperti apa atau respon dari atau tanggapan dari pemerintah Tiongkok kan seperti apa. Pada intinya seperti itu gitu. Jadi belum ada solusi konkret dan ini bisa dibilang ya solusi sementara. Tapi kalau untuk keseluruhan kecenderungan demand itu masih akan tetap tinggi gitu karena pertama dari sisi winter, kedua data-data data-data PMI dari Amerika Serikat, Eropa, termasuk Tiongkok, itu juga masih cukup kuat atau berada di atas level 50 at least gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, kalau kita bicara khusus sektor energi nih, Mas Faldi, seperti yang Mas Faldi sampaikan tadi, walaupun sebetulnya kita memanfaatkan krisis dari beberapa negara di luar ya, seperti misalnya Tiongkok dan juga sebelumnya Inggris, termasuk juga bagaimana perselisihan antara Tiongkok dan Australia yang notabene sebagai pendistribusi atau distributor terbesar untuk energi ke Tiongkok. Nah, kalaupun hal itu
itu misalnya krisis itu tertanam di situ, seperti yang Mas Wali sampaikan tadi, bahwa juga akan memasuki musim dingin yang katanya kebutuhan listrik juga akan semakin meningkat, otomatis mungkin sampai akhir tahun atau bahkan tahun depan pun sektor energi ini masih akan berpotensi untuk tumbuh, kan seperti itu Mas Wali ya? Ya, jadi saya lihat at least sampai akhir tahun lah ya. Saya masih melihat ini akan potensi harga atau penguatan harga itu atau tren positif di sisi harga itu masih bisa berlanjut. Cuma yang jadi pertimbangan tentu negara-negara yang tadi yang mengalami krisis energi nggak akan tinggal diam, nggak akan membiarkan hal ini berlarut-larut karena tentu nggak bagus. Pertama dari sisi inflasi, kalau inflasinya tinggi itu kan akan menggerus dia punya growth kan, otomatis bisa berpotensi atau berpengaruh pada potensinya stagflasi nanti. Jadi ada growth tapi inflasi juga tinggi. Nah tentu nggak mau ke sana, sehingga pasti akan dicari solusinya seperti apa gitu. Nah itu yang kita masih perlu cermati nih, solusinya akan seperti apa dan seberapa cepat solusi itu. Jadi kalau untuk faktor dari supernormal tadi ya itu salah satunya ya betul di tanda kutip ya memanfaatkan krisis gitu, tapi kedepannya kan tentu ini nggak akan dibiarkan berlarut-larut gitu, sehingga ya saya rasa harusnya bulan Oktober atau November Desember kelihatannya itu bisa, kemungkinan akan jadi puncak. Nah setelah itu akan mulai melandai lagi gitu. Jadi seperti itu sih, karena ya ini kan berkaitan juga dengan kondisi makro kan. Betul. Oke, kalau misalnya kita di luar sektor energi, sektor properti, seperti yang Mas Waldi sebutkan tadi, ada juga sektor perbankan. Nah, kira-kira itu kan kemungkinan untuk jangka panjang juga bisa dimanfaatkan di situ. Nah, kalau melihat sentimen di luar negeri, kemudian sentimen di dalam negeri, walaupun kita lihat akhir-akhir ini sentimen dari dalam negeri itu rata-rata positif untuk mendongkrak pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Kira-kira seperti apa ini investor kita atau para trader kita harus mencermati kondisi seperti ini, terutama khusus untuk perdagangan hari ini nih, Mas Waldi? Oke. Ya, kalau hari ini saya masih melihat arahan dari Wall Street dan sejumlah bursa regional Asia yang dibuka pagi ini itu cukup positif ya. Jadi ada kemungkinan atau ada potensi mungkin bisa membentuk pola shooting star gitu. Jadi istilahnya penguatan itu masih mungkin terjadi karena ada resisten di kisaran level 6.500 gitu. Nah, tapi perlu diwaspadai juga potensi profit taking terutama pada saham-saham yang sudah menguat cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Ya, terutama di sisi coal, CPO, pokoknya berkaitan dengan energi dan plantation gitu. Nah, itu bisa diwaspadai potensi pullback lanjutan gitu ya, karena dari sisi harga coal-nya pun kan ada koreksi kemarin gitu ya. Nah, di sisi lain yang masih bisa diperhatikan ya yang berkaitan dengan economic recovery. Let's say bank itu ada satu bank besar, ada satu yang belum masuk overbought gitu. Di situ ada BBCA sudah mulai menguat tapi belum masuk overbought, sehingga ini masih bisa diperhatikan untuk hari ini. Nah, BBCA ini kan salah satu yang market cap-nya lumayan besar, bahkan cukup besar gitu ya, sehingga ada potensi ini bisa menopang pergerakan IHSG. Nah, itu. Yang kedua, di luar dari situ, selain yang bisa diperhatikan itu, di situ ada kembali 5.000. Sudah sampai kan, Pak? Oh ya, vouchernya kemarin kan yang perhatikan karena ada potensi technical rebound gitu. Ya, jadi kurang lebih menurut saya seperti itu. Akan ada potensi penguatan masih ada, tapi akan ada kecenderungan untuk koreksi gitu, karena secara teknikalnya pun IHSG ini kan sudah memasuki overbought area gitu ya, sehingga ya memang rawan mengalami koreksi gitu. Ditambah ya saham-saham mover yang kemarin itu jadi mover utama IHSG, sentimennya khusus hari ini agak kurang baik nih, sehingga memang ada potensi pullback lanjutan seperti itu, Pak. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi Mas Waldi terkait dengan indeks atau saham-saham yang kemudian sudah mengalami pertumbuhan cukup tinggi sehingga patut dicermati juga atau diwaspadai nanti. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah siklus ini, sekitar berapa lama ketika
saham-saham yang tumbuh signifikan itu yang memang harus diwaspadai. Nanti saya akan lanjutkan mengenai itu lagi, Mas Faldi. Sekarang saya beralih ke Mas Irfan dulu. Mas Irfan, saya ingin berbicara masalah agenda ini, Mas Irfan, karena kalau kita lihat pandemi COVID-19 kan merupakan salah satu faktor yang notabene cukup mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Nah, sementara akhir-akhir ini kalau kita lihat dari sisi kasus penanganan dan lain sebagainya, itu kecenderungan mulai melandai kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Nah, kalau kita lihat kegiatan-kegiatan yang juga banyak dilakukan oleh Bursa Efek bekerjasama dengan institusi keuangan lainnya, ada banyak juga yang berkaitan dengan vaksinasi, termasuk juga vaksin yang diselenggarakan untuk tahap kedua ini ya. Ini hari terakhir untuk tahap kedua. Nah, kira-kira seperti apa itu cukup mempengaruhi atau menarik animo masyarakat untuk melaksanakan atau ikut vaksin di situ, Mas Irfan? Oke. Terima kasih. Jadi sebenarnya program vaksinasi yang dilaksanakan oleh Bursa kan kerjasama dengan SRO dan Otoritas Jasa Keuangan, sebetulnya sebagai rangkaian ulang tahunnya pasar modal ya yang ke-44. Kalau di setiap kantor perwakilan ada kegiatannya. Untuk di Makassar sendiri kegiatannya kemarin sampai hari ini ya. Jadi buat sahabat bisnis yang belum vaksin nih, yang mau ikutan vaksin juga bisa ikut rangkaian kegiatan ini. Dilaksanakannya hari ini ya di Hotel Maiko. Kayaknya sudah mulai dari tadi untuk kegiatannya. Jadi mau vaksin pertama atau kedua, teman-teman yang belum vaksin atau mungkin mau vaksin kedua bisa ikut kegiatan itu. Nah, terkait mengenai perkembangan pasar modal kita juga, mungkin mengenai ulang tahun pasar modal, by data sebetulnya yang menarik adalah di tahun ini secara penambahan jumlah investor kita lumayan besar ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, ambil contoh misalnya tahun kemarin setahun itu penambahan jumlah investor SID kita sampai 590.000 investor. Untuk tahun ini angkanya sudah mencapai 1 juta ya, 1.228.196 investor ya berdasarkan SID-nya. Jadi penambahannya sudah hampir 100% ya, di angka ya tepatnya di 72,45%. Nah, jumlah investor yang besar ini kan harus di-maintain juga. Kita tidak hanya melihat dari sisi quantity ya, kita harus juga melihat dari sisi kualitasnya. Makanya kami mungkin berterima kasih kepada teman-teman, misalnya Mas Faldi yang mungkin mau sharing tiap minggu ya, walaupun ada banyak kegiatan di kantor pusat tuh mau sharing buat Sobat IDX khususnya di daerah, bahkan semua kantor perwakilan ya Mas Faldi ya, terkait mengenai informasi mengenai pasar modal. Karena kan kita tidak mau fokus ke jumlahnya, karena kalau di sisi jumlah luar biasa peningkatannya. Dari tahun lalu itu sudah 2 kali lipatnya sebetulnya ya penambahannya sesuai dengan investor. Nah pun ada kegiatan hari, kalau nggak salah tanggal 14 sampai 16 kita ada kegiatan JMSE ya. JMSE itu dulu kita sebutnya investor summit. Jadi tempat investor kayak pestanya investor nih. Cuma biasanya cuma di kantor pusat. Nah sekarang ada Capital Market Summit and Expo. Jadi ada banyak kegiatan di sana, ada seminar, ada talk show ya. Ada banyak sekali narasumber di sana yang levelnya mungkin luar biasa. Jarang-jarang kalau saya mau ikut seminar nanti bisa daftar ya. Bahkan ada pameran, ada expo, ada 360 virtual expo. Jadi teman-teman kalau mau datang di summitnya kan biasanya kan kita datang di setiap booth ya. Kita ada virtual booth. Bahkan boothnya Mintrago pasti ada juga ya, kalau mau ketemu Pak Mas Faldi di sana juga ya bisa tuh. Nanti ada expo-nya, bisa tanya-tanya di sana di setiap booth, bisa keliling gedungnya Bursa baik virtual. Jadi yang menjadi concern-nya Bursa sekarang itu sebetulnya ya, dari jumlah investor itu, dari sisi kualitasnya, bukannya ada dari kuantitinya, dan juga mungkin dari sisi penambahan jumlah emiten ya. Kalau kita tahu kan sampai hari ini, sampai kemarin lah ya, update-nya jumlah emiten kita yang bertambah itu 38 emiten ya. Yang ada di pipeline itu ada 24. Jadi kalau semuanya berjalan lancar harusnya sih sudah lebih dari jumlah penambahan emiten tahun lalu, dan mudah-mudahan itu sampai akhir tahun ya ada banyak lagi emiten yang bisa go public ya. Mungkin seperti itu update-nya, Bi.
Oke, jadi kalau misalnya kita lihat pertumbuhan, baik pertumbuhan investor maupun pertumbuhan emiten itu setiap tahunnya akan terus bertumbuh ya secara positif ya. Tadi Mas Baldi actually jumpa terkait dengan hal itu. Nah, Mas Baldi ini tentu kabar yang menggembirakan buat kita semua, termasuk juga para perusahaan sekuritas di sini. Tapi menjadi tanggung jawab besar juga ini Mas Baldi, karena seperti yang Mas Irfan sampaikan tadi, bahwa pertumbuhan investor itu kan tidak hanya diharapkan berdasarkan kuantitas semata, tapi juga harus secara kualitas juga harus terus bertumbuh, di mana kita harus bisa menciptakan investor-investor yang cerdas istilahnya. Artinya yang paham betul bagaimana mereka berinvestasi, di bagian mana mereka berinvestasi, dan seperti apa mereka menganalisa investasi mereka. Nah, terkait dengan hal itu, Mas Waldi, apa yang bisa disampaikan? Oke, ya. Mungkin saya sedikit out of the box ya. Jadi kalau biasanya kita ngomong soal analisa itu kan selalu kalau nggak fundamental, teknikal gitu ya. Nah, tapi saat ini kelihatannya kondisinya agak unik karena saya lihat dari persebaran jumlah investor, saat ini investor retail justru mendominasi. Saya lupa antara 60% atau 70% jumlahnya. Artinya jauh lebih banyak investor retail, dan yang banyak bertransaksi pun ya investor retail gitu kan. Sehingga selain analisa fundamental, analisa teknikal tentu kita harus tahu ya, karena itu kan mempengaruhi keputusan investasi kita juga. Nah, tapi ada satu lagi yang perlu diperhatikan juga, yaitu pengendalian emosi. Nah, pada kondisi IHSG atau pasar modal yang volatile seperti ini, ada kemungkinan Mr. Greed, Mr. Fear itu akan menjadi dominan. Nah, inilah pentingnya kita mengendalikan emosi kita supaya kita tetap menjadi investor yang rasional gitu. Jangan sampai kita menjadi Mr. Fear ketika harga turun gitu ya, atau menjadi Mr. Greed ketika harga lagi naik. Nah, kita harus tetap menjadi investor yang rasional. Caranya gimana? Caranya, saat ini nggak bisa dipungkiri, bukan pasti ya, tapi kebanyakan teman-teman mungkin menjadikan media sosial sebagai sumber informasi, gitu ya. Nah, yang penting itu bukan salah, itu nggak salah gitu, karena memang harus diakui media sosial salah satu yang paling cepat gitu ya, tapi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Artinya nggak semua yang di-share di media sosial itu benar. Ya, kita harus cari kebenarannya, reliabilitasnya seperti apa. Nah, salah satunya tentu dari bisnis Sulawesi, IDX, Sulsel, Tintraco, itu bisa jadi source yang cukup reliable gitu. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga apa? Nanti keputusan yang kita ambil tetap rasional. Waktu harga naik, kita tetap tahu, oh ini harganya udah terlalu tinggi misalnya, atau oh ini masih bisa naik lagi gitu. Kita tahu kenapa alasan kita hold atau pegang saham itu, kita tahu. Waktu harga turun pun kita nggak tiba-tiba panic selling gitu, karena kita tahu oh ini hanya koreksi terbatas, oh pemicunya karena ini gitu. Sehingga ya kita nggak jadi kayak ikan yang cuma ikutan arus saja, tapi kita juga ngerti kapan kita harus ngegas, kapan kita harus nahan diri, kayak gitu loh. Jadi menurut saya justru kelihatannya ini salah satu poin atau bentuk analisa yang sering terlewat gitu oleh pelaku pasar. So mungkin itu bisa jadi concern untuk saat ini gitu, Pak. Betul. Karena kalau sebelumnya analisa fundamental, analisa teknikal itu menjadi hal penting untuk bagaimana kita terjun di investasi ini ya. Nah, sekarang pengendalian emosi, apalagi kalau kita lihat pertumbuhan investor saat ini kan lebih dominan ke teman-teman di milenial kan, teman-teman kita di kalangan milenial. Nah, walaupun tidak bisa dimarginalkan bahwa teman-teman kita di kalangan milenial ini kan rata-rata emosinya lebih ke instan gitu ya. Jadi jangan sampai begitu melihat sesuatu ngegas, istilahnya lebih dominan ngegasnya dibandingkan dengan menahan dirinya. Nah, kira-kira apa hal-hal terbesar yang memang diberikan ketika misalnya Tintraco memberikan edukasi kepada investornya untuk bagaimana bisa menahan diri, apa hal-hal yang bisa dilakukan untuk hal itu? Oke, ya.
Yang pasti itu tadi ya. Jadi pertama tentu kita harus meningkatkan skill di sisi apa ya, analisa fundamental, teknikal, jelas itu harus punya. Baik itu mau itu nanti kita long term investor atau kita mau jadi swing trading, tetap harus ngerti juga fundamental dan tetap harus tahu teknikal istilah. Menurut saya seperti itu. Yang kedua, dari sisi Pintraco-nya sendiri, kita juga enggak istilahnya ngelepas investor gitu aja gitu. Tapi kita juga rutin memberikan edukasi, let's say yang seperti ini. Setiap pagi itu kita dengan Sulsel juga rutin setiap hari Kamis, kemudian setiap pagi, siang, dan sore kita juga rilis market update gitu ya. Jadi kalau pagi itu ada review untuk hari ini, pandangan kita untuk hari ini, saham-saham potensial, kemudian nanti siang ada update sesi 1, nanti sore ada penutupan dan proyeksi untuk besok. Kemudian selama jam perdagangan kita juga pandu atau bantu lewat notes tertentu gitu ya, atau lewat daily trading ideas. Nah di ideas itu jelas sekali ada entry nanti di berapa, kemudian targetnya di level berapa, kemudian kalaupun ternyata turun stop loss-nya di berapa. Nah, itu ada semua di situ gitu. Jadi kita bantu investor lewat cara itu gitu. Di samping ya kita juga adakan edukasi rutin juga yang bisa dipantau jadwalnya gitu ya lewat akun Instagramnya kita juga gitu. Di situ ada sering event-event edukasi baik itu oleh pusat maupun oleh cabang-cabang Pintraco yang udah ada di puluhan kota besar di Indonesia gitu Pak. Oke, Mas Baldi, biar tidak terlewatkan seperti yang saya sampaikan sebelum saya beralih ke Mas Irfan tadi, bahwa kalau saat ini khusus di energi misalnya, itu kan sudah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, sehingga memang harus dicermati. Nah, kalau berdasarkan siklus ini, Mas Valdi, biasanya ketika emiten tertentu atau saham tertentu mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi itu, kira-kira waktunya berapa lama sehingga kita memang harus mewaspadai bahwa besok atau kapan hari akan melandai kembali, akan turun kembali. Nah itu bisa dibaca nggak Mas Valdi, sehingga kita bisa memprediksi bahwa ketika terjadi pertumbuhan secara signifikan atau di angka tertentu ini pasti akan melandai lagi atau turun lagi. Oke. Ya, terima kasih Pak. Agak terputus-putus tapi saya menangkap inti pertanyaannya. Ya, jadi sebetulnya kita bisa memperkirakan siklus itu kapan kapan berakhir istilahnya seperti itu gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa ikuti dari berita atau perkembangan terbaru terkait hal tersebut. Nah kalau misalnya mengenai coal gitu ya, sekarang lagi trennya lagi positif gitu kan. Nah itu tadi salah satunya karena apa? Karena memang ini siklus pemulihan pasca kemarin kita mengalami tekanan ekonomi gitu ya. Nah istilahnya waktu dulu itu benar-benar nggak ada demand, sekarang tadinya yang stop produksi terus mulai produksi lagi, otomatis akan ada lonjakan demand gitu ya. Sementara yang suppliernya dulunya juga kan ikut menutup atau menghentikan sementara produksinya, betul nggak? Karena ya demand pun nggak ada. Nah, mereka untuk mulai memproduksi lagi, itu tentu takes time. Sehingga apa? Ada lonjakan demand, di satu sisi supply nggak bisa ngikutin. Yang terjadi apa? Harga ikut naik. Nah, mulai normalnya ketika apa? Ketika kondisi ekonomi sudah mulai menemukan titik normal. Nah, kapan itu? Kelihatannya ada potensi mulai akhir tahun ini atau ya terutama tahun depan itu akan mulai menuju titik normalitas. Kenapa? Karena ya Amerika Serikat, The Fed juga sudah mulai melakukan pengetatan stimulus dengan cara apa? Mengurangi stimulus, artinya kondisi di sana sudah cukup baik sehingga dianggap bisa dimulai dengan normalisasi. Walaupun speednya gimana? Bertahap. Nah, artinya ini sudah mulai menuju kondisi normal. Nah, let's say tahun depan 2022 diperkirakan udah mulai normal gitu karena tahun ini kan Amerika Serikat diperkirakan bisa tumbuh 6-7%, tapi tahun depan kembali ke kisaran 2-3%. Indonesia juga sama. Tahun ini baru mulai pulih, tapi tahun depan sudah mulai kembali ke level pre-pandemi di kisaran 5,5% di kisaran itu gitu. Sehingga ya kelihatannya di situ. Nah, kondisi ini yang perlu diwaspadai. Makanya tadi saya bilang di awal pun perlu hati-hati ketika masuk bulan November atau Desember gitu. Karena kelihatannya di situ ada normalisasi ya, sehingga yang tadinya super demand itu akan mulai melandai
gitu. Jadi, nah itu yang bisa berdampak pada tadi supernormal growth yang terjadi terutama pada beberapa emiten gitu. Kalau CPO, saya tambahkan sedikit mengenai CPO. Kalau CPO siklusnya agak berbeda ya. Selain dari faktor demand, memang ada siklus tahunan, di mana ketika menjelang akhir tahun dan nanti awal tahun, di situ kita masuk musim hujan ya. Nah, biasanya musim hujan ini akan berdampak pada penurunan volume produksi, gitu. Sehingga ya tadi, kalau volumenya turun, sementara di sisi lain kan demand meningkat di akhir tahun, gitu. Sehingga harga pun cenderung naik, gitu. Jadi mungkin sedikit bergeser. Kalau coal itu saya prediksi Desember, kalau CPO mungkin di kisaran Januari, Februari di puncak musim hujan itu adalah puncaknya gitu. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Oke. Terakhir ini Mas Faldi, kebetulan ini kan sudah mulai pembukaan perdagangan. Kira-kira kembali kita kalau berbicara masalah rekomendasi untuk hari ini, apa yang bisa direkomendasikan para investor atau trader kita? Oke, kalau untuk hari ini, seperti yang tadi sempat saya singgung, kelihatannya perbankan masih bisa diperhatikan ya, terutama bank-bank besar. Salah satu yang tadi sempat jadi concern adalah BBCA gitu ya, bisa diperhatikan gitu. Tapi secara keseluruhan bank besar itu untuk at least medium to long term masih menarik. Nah, kemudian beberapa emiten lain yang juga bisa diperhatikan, ini kelihatannya mulai berkaitan dengan retail gitu ya, karena kan tadi case COVID udah mulai turun sehingga aktivitas ekonomi pun harusnya sudah mulai ikut membaik ya di situ. Jadi ada Ace Hardware gitu, kemudian MAPI itu berkaitan dengan retailers gitu ya, kemudian yang ada kaitan dengan konsumsi juga di situ ada CPIN, KLBF, MARI, SCMA, itu khusus untuk jangka pendek menarik untuk diperhatikan menurut saya gitu. Nah, kalau detail entry, target, stop loss lain-lain itu mungkin bisa dibaca di website kita pintrakosekuritas.com atau bisa join di Telegram resminya Pintrako Sekuritas gitu ya, Pintrako Sekuritas Official. Karena kalau dijelasin satu-satu lumayan panjang sih nanti. Iya. Oke, Mas Irfan, apa terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita pagi hari ini, apa yang ingin disampaikan? Oke, intinya sebetulnya buat sahabat bisnis yang mungkin menjadi investor pemula, ketika ingin memutuskan untuk menjadi investor ataupun menjadi trader, keputusan beli ataupun jual haruslah berdasarkan planning, haruslah berdasarkan analisa yang teman-teman lakukan. Dan itu pun kalau teman-teman misalnya agak kerepotan nih, teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh teman-teman di sekuritas. Misalnya dari Pintrako Sekuritas, saya yakin ada banyak sekali fitur yang ditawarkan buat memudahkan investor kita buat melakukan proses jual dan beli. Bahkan tadi Mas Faldi bilang kalau mau dijelaskan semua nih butuh waktu lama ya. Mau semuanya rekomendasinya saya yakin ada banyak tuh rekomendasinya, dan sudah disediakan kapan waktu buat beli, kapan waktu buat jual, manajemen risikonya di harga berapa, saya yakin itu sudah dilakukan. Dan informasi lagi ya, update buat teman-teman, kami sangat berterima kasih sebetulnya, khususnya mungkin teman-teman di Pintrako Sekuritas yang telah membantunya Bursa Efek Indonesia juga buat melakukan sosialisasi. Kita tahu tahun ini ada bulan inklusi, ada lagi penghargaan buat Pintrako nggak salah ya, sebagai perusahaan efek yang memberikan dukungan buat literasi dan inklusi khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi itu mungkin terima kasih buat teman-teman, buat Mas Faldi ya, buat mendukung semua kegiatan-kegiatannya Bursa, khususnya buat meliterasi masyarakat kita terkait mengenai pasar modal. Mungkin seperti itu, Bli. Oke, terima kasih Mas Irfan, terima kasih juga Mas Faldi sudah menyiapkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, Mas Faldi ya. Nah, nanti yang banyak bisa kita berikan penjelasan secara bertahap kepada teman-teman investor dan juga trader, sehingga memang betul-betul mereka menjadi investor atau menjadi trader yang cerdas gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mas Faldi, Mas Irfan, sampai ketemu. Terima kasih. Oke, dan terima kasih juga